Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi ini kita membahas tentang PAI bab 2, yaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah. Nanti kita akan mempelajari tentang rukun iman kepada malaikat itu yang nomor berapa, tugas malaikat itu apa saja, ada berapa jumlah malaikat di sini, terus malaikat itu siapa, dan juga cara kita mengimplementasi pemahaman makna iman kepada malaikat Allah ya. Yang pertama, kita bedakan rukun Islam dan rukun iman, okay? Kalau rukun Islam teman-teman sudah pernah Ustazah terangkan, ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Ini teman-teman harus dihafalkan ya sebagai seorang muslim yang baik. Ustazah pernah dulu kelas 1 Ustazah pernah menerangkan biar mudah itu jidat, rolat, lukat, patso, moji ya. Ustazah ulangi: jidat, rolat, lukat, patso, moji. Siji syahadat, loro sholat, telu zakat, papat poso, 5 haji gitu nggih. Untuk yang rukun Islam. Kita masuk di materi yang rukun iman. Yang kita pelajari adalah malaikat Allah, percaya. Rukun iman. Iman ini artinya kita percaya ya. Iman itu percaya. Pertama, kita harus iman kepada siapa? Pertama, kullun amana billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, dan wal yaumil akhir, hari kiamat, dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Untuk yang qada dan qadar ini besok kita pelajari di kelas 5 atau kelas 6 nggih. Qada yang merupakan qada atau qadar itu ketetapan Allah yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah, qada dan qadar. Yang pertama kepada Allah dulu. Jumlah Allah ada berapa ya? Ada satu atau tunggal. Allah itu Maha Esa. Esa artinya tunggal. Yang kedua, wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Berarti kalau ada pertanyaan rukun iman kepada malaikat menempati urutan ke titik. A1, B2, C3, D4. Teman-teman jawabnya gimana? Nah, itu harus teliti nggih. Jawabannya berarti kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu jawabannya B yang kedua. Jumlah malaikat ada 10, tugasnya apa saja nanti kita pelajari di bawah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Ini juga akan kita pelajari besok di kelas 5 atau kelas 4 semester 2 itu nanti ada kitab-kitab Allah. Contohnya ada berapa kitab yang diturunkan Allah, yaitu ada 4. Ada Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa. Itu kita pelajari besok. Ada juga Rasul-Rasul Allah, Rasul atau Nabi, jumlahnya ada 25 ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi. Gitu dan seterusnya ya. Jumlah nabi ini kita juga harus percaya. Jumlahnya ada 25. Yang kelima yaitu hari kiamat atau hari akhir. Ini hari pembalasan. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Yaumut taghabun, apalagi ya, yaumul qiyamah itu nama lainnya, dan nanti juga kita akan pelajari di semester berikutnya. Dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Setelah itu kita mempelajari tentang nama dan tugas malaikat ya. Jumlah malaikat ada berapa ini? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan ya. Di sini ada tugasnya juga lengkap. Nanti setelah ini teman-teman menyanyikan ya. Menyebutkan nama nabi ini enggak harus urut, nama malaikat, maaf. Menyebutkan nama malaikat ini enggak harus urut. Beda sama rukun iman sama rukun Islam tadi ya, harus urut. Kalau ini enggak.
Ustazah pernah ngajari teman-teman. Jibril itu bawa wahyu, Ridwan itu jaga surga, Malik menjaga neraka, Mikail membagi rizki, Israfil meniup trompet, pret, Israel mencabut nyawa, Mungkar Nakir diperintahkan menanya di alam kubur. Pencatat amal yang baik itu malaikat raqib. Pencatat amal yang buruk itu malaikat atid. Gitu ya. Lewat nyanyian itu juga bisa. Jadi teman-teman nanti praktek menyanyi itu. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang malaikat tadi ya. Makhluk yang diciptakan Allah ada dua macam. Ustazah ulangi. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Kalau yang menciptakan makhluk namanya Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Ya, beda ya. Sesuatu besok kalau ada pertanyaan, sesuatu yang diciptakan Allah dinamakan titik. Jawaban teman-teman adalah makhluk ya. Ada dua macam, yakni ada yang nyata atau terlihat, ada yang gaib atau tidak terlihat. Termasuk makhluk yang nyata atau bisa dilihat oleh mata kita ya, oleh pandangan kita. Yang pertama ada manusia, tumbuhan, binatang, pohon, apalagi gunung, laut, banyak ya yang diciptakan Allah. Itu namanya makhluk yang nyata atau bisa dilihat. Sedangkan makhluk yang gaib, nah gaib ini tidak terlihat ya. Teman-teman pernah melihat malaikat? Pernah melihat jin? Nah, karena kita tidak bisa melihatnya namanya gaib ya. Ada yang nyata, ada yang gaib. Nah, sekarang kita bahas yang gaib, contohnya malaikat, ada jin, ada iblis, ada setan ya. Iblis ini adalah ibunya setan ya. Jadi iblis itu lebih jahat daripada setan. Teman-teman mau nggak kalau hati kita dimasuki setan? Pasti nggak mau ya. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus menjauhi dari godaan dan gangguan setan. Contohnya apa Ustazah? Nah, contohnya waktunya azan, kita tidak main terus ya, waktunya azan kita sholat. Waktunya daring ya kita mengerjakan ya, jangan waktunya daring dibuat main. Nanti giliran pulang main, sudah capek terus tidur, itu jangan ya. Seperti itu, kita harus bisa menjaga waktu dengan membagi waktu dengan baik. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengimani adanya malaikat. Iman tadi artinya percaya, nggih. Termasuk mengimani adanya malaikat Allah. Tadi sudah dibahas bahwa rukun iman yang kedua itu adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun secara bahasa, malaikat berasal dari kata malaku yang memiliki bentuk jamak malaikat ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua, ada yang mufrad, ada yang jamak. Mufrad itu yang satu, jadi kalau satu berarti malakun, itu malaikat. Kalau bentuk jamak malaikatun, jadi beberapa malaikat. Yang artinya risalah atau menyampaikan. Secara istilah, malaikat adalah makhluk Allah yang bersifat gaib, diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau yang diciptakan dari api itu contohnya setan. Kalau tanah itu manusia. Nah, kalau malaikat ini adalah nur atau cahaya. Wujudnya tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium atau dirasakan. Mereka juga tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak juga memikirkan tentang hal-hal duniawi karena mereka tidak diberi hawa nafsu. Nah, ini tadi penjelasan tentang malaikat.